Nah sekarang mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita lihat bersama-sama bahwa di dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita alami dan kemudian kita nggak suka dengan itu gitu ya. Dan bahkan di Alkitab diceritakan ada seorang yang lahirnya buta. Dan kemudian ini menjadi satu perdebatan, ini dosa siapa gitu ya. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang pertama, kita melihat sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus ayat ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah ini menarik sekali pemirsa sekalian karena tidak mungkin orang dilahirkan buta itu bersalah. Ya. Jadi mari kita memiliki satu kebenaran nalar akal sehat. Yang pertama, mari kita belajar untuk tidak menghakimi orang. Kadang-kadang gini pemirsa sekalian ya, kadang-kadang kita datang ke sebuah rumah sakit, ada seorang teman yang sakit, ada seorang teman yang mengalami duka, tetapi kemudian tanpa sensibel atau menjadi sensitif di dalam hati kita, kita berkata mungkin Tuhan lagi marah sama kamu gitu ya. Ada mungkin ritual agamawi atau ibadah kamu nggak benar, mungkin persembahan kamu nggak benar, mungkin kamu kalau ke gereja masuknya kaki kanan dulu, kaki kiri dulu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang pada waktu kita ucapkan kepada seseorang yang atau keluarga orang yang sakit, kita pikir kita mau menghibur mereka, tetapi yang ternyata adalah kita malah mendukakan hati orang itu. Udah seperti orang jatuh kita timpain tangga lagi gitu ya. Jadi pelajaran yang pertama, jangan gampang-gampang untuk menghakimi orang. Karena apabila hidupmu mengalami hal yang serupa, engkau belum tentu akan memiliki respon lebih baik daripada orang itu. Mungkin engkau malah bereaksi menghina Tuhan, memaki-maki Tuhan, kau nggak percaya sama Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini ada pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga. Di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ini bukan salah orang tuanya, bukan salah bayinya, tetapi di sini dikatakan karena pekerjaan. Jadi dikatakan pekerjaan bukan cuma satu, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi Tuhan punya rencana. Dan ada satu ayat dalam firman Tuhan mengatakan sejauh timur daripada barat, besarnya rencana Tuhan dengan rencana manusia itu nggak bakal pernah bisa ketemu pemirsa sekalian. Anda boleh membuat perencanaan dalam kehidupan. Tapi kitab Yakobus mengatakan siapa dirimu yang ingin membuat rencana dalam kehidupan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi pada kehidupan kamu, tidak mungkin sesuatu terjadi. Dan kemudian ada satu ayat dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan for we walk by faith and not by sight. Orang benar itu berjalan bukan dengan apa yang dapat kita lihat, kemudian baru kita percayai, itu namanya bukan orang benar. Itu namanya bukan orang beriman. Tetapi iman itu adalah bukti daripada segala sesuatu yang kita percayai namun tidak kita lihat. Itu kata Ibrani pasal yang 11 ayat pertama. Jadi pemirsa sekalian, bagaimanapun kondisi Anda, saya tidak bisa mengerti kenapa hal itu terjadi kepada kehidupan Anda. Kadang-kadang sebagai manusia itu kita nggak fair, betul nggak? Kalau hal yang tidak baik terjadi, kita dengungkan, kita pamerkan gitu ya, kita broadcastkan, kita promosikan gitu. Tetapi pada waktu jawaban doanya sudah terjadi, berapa banyak di antara Anda itu lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan? Ya, ada beberapa orang yang datang kepada kami, tolong dong Pak, Ibu, doakan kami punya pergumulan berat nih dalam rumah tangga. Entah itu keuangan atau masalah-masalah keluarga, terutama masalah keuangan. Ya, tolong dong kami hutang 100 juta, tolong dong kami terikat ini, tolong dong kami perlu uang ini nyekolahkan anak dan yang lain-lain. Tolong dong. Dan banyak sekali minta tolongnya, banyak sekali gitu ya. Tetapi ternyata pada waktu lama nggak nongol, lama gitu ya, berbulan-bulan nggak nongol, nggak ada kabarnya. Dan kemudian pada waktu kami tanya, gimana kabarnya? Oh iya, Tuhan udah berkati saya tuh berlimpah gitu ya. Udah goal tendernya, udah dapat dananya sekian ratus juta, sekian M. Kok nggak ngomong? Ya mungkin nanti dikira dimintain sumbangan gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Di dalam kehidupan kita sering kali kita lupa diri. Lupa diri pada waktu kita mengalami ujian, lupa diri pada waktu kita mengalami pemulihan. Dan kita cenderung untuk tidak percaya kepada Tuhan, untuk mengatakan bahwa Tuhan rencanamu nggak baik, tetapi padahal kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Dan biarlah hari ini pencipta itu berkata bahwa aku sudah ciptakan kamu sempurna di dalam rupa dan gambarku.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa, percayalah bahwa mulai sekarang beranilah kita untuk percaya walaupun engkau tidak melihat. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, no matter what. Kebaikan Tuhan tidak didefinisikan dengan apa yang Anda alami ataupun Anda tidak bisa raih atau tidak bisa Anda alami. Tuhan baik, titik, tidak pakai koma. Tuhan ada di pihakmu, siapa lawan-lawanmu, kata firman Tuhan. Anda tertantang, Anda terinspirasi, Anda diberkati. Anda boleh tinggalkan kesan Anda di channel ini. Dan kita percaya bahwa kita pun akan mau dukung Anda dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Engkau lawat kehidupan pemirsa sekalian. Biarlah kami berani belajar untuk percaya walaupun kami tidak melihat. Pemirsa sekalian, biarlah engkau yang sakit sekarang, aku ucapkan kesembuhan. Dengan bilurnya Tuhan Yesus, engkau sembuh. Terjadi pemulihan di dalam keluargamu, keuanganmu, dan terutama hubunganmu dengan Tuhan. Engkau yang jauh daripada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, baca firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan menjadi kebenaran yang mutlak dalam kehidupan saudara. Aku melepaskan perkenanan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.